Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Safitri dari kelompok 5. Saya bersama teman saya yaitu Sri Ulandari, Eka Melisa Putri, Umaidatul Azura, dan Reni Hasida akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Pondasi Ekonomi Islam. Secara umum, ilmu ekonomi menjelaskan mengenai bagaimana upaya manusia memenuhi keinginan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga menjelaskan bagaimana manusia mengalokasikan tenaga, waktu, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan maksimum, atau dengan modal seminimum mungkin untuk meraih keuntungan tertentu. Secara terminologi, pengertian syariah yaitu peraturan hukum dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditetapkan pokok-pokoknya serta dibebankan kepada kaum Muslim agar mematuhinya. Berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi, dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, dapat kita pahami bahwa definisi syariah yaitu adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Maka dari itu, sebenarnya penggunaan nama ekonomi Islam sama saja dengan penggunaan nama ekonomi syariah. Pentingnya perekonomian Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah dikarenakannya jumlah populasi umat Islam dari seluruh penduduk di dunia saat ini mencapai kurang lebih 800 juta jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia, dan tak dapat dipungkiri bisa terus bertambah. Terutama populasi muslim di Indonesia juga sangat banyak. Karakteristik ekonomi Islam terdiri atas 4 elemen, yaitu tumbuh sepadan, adil, bermoral, dan beradab. Tumbuh sepadan. Perekonomian yang tumbuh sepadan mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan asas-asas fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sektor keuangan serta sektor real ekonomi, sesuai kemampuan dan daya beli masyarakat. Adil. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, adil bukan semata merupakan kesepakatan sosial. Adil bukan hanya bermakna sama rata, tetapi secara ringkas, keadilan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat pemenuhan hak sesuai dengan proporsi atau keseimbangan di antara seluruh struktur penyusunan sistem perekonomian. Bermoral. Bermoral serta berakhlak mulia direpresentasikan dengan hadirnya kesadaran akal dan pemahaman setiap lapisan masyarakat terhadap kepentingan bangsa dan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan pribadi dan golongan. Beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang diiringi dengan adab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, seperti yang tercermin dalam bentuk tradisi serta beragam budaya yang diwariskan oleh nenek moyang ke generasi selanjutnya, selama tidak bertentangan dengan moralitas dan syariat Islam. Berikut adalah beberapa prinsip yang menjadi pondasi ekonomi Islam. Tauhid, yaitu segala aktivitas ekonomi yang harus berdasarkan tauhid, yaitu yang berhubungan atau bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah, yaitu Allah sebagai penjamin semua kegiatan yang terdapat dalam ekonomi. Khilafah, setiap individu atau manusia mengelola semua harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyah, yaitu pengembangan akhlak yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kewajiban sosial. Ekonomi syariah yang memacu pada prinsip keadilan, yaitu mengelola harta yang ada dengan keadilan dan mengeluarkan harta yang ada dengan keadilan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap adil dalam diri kita, prinsip kewajiban sosial. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.